sekalian. Selamat pagi, Bu. Taufik, kenapa lemes sekali, Nak? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah, Bu. Baik. Belum kita memulai kegiatan kita lebih lagi ke depannya, ada baiknya kita berdoa dulu. Untuk pertemuan yang pertama ini, Ibu saja dulu yang mimpin doa. Untuk pertemuan kita yang berikutnya, Ibu akan kasih jadwal atau giliran siapa yang akan mimpin doa. Sekarang mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa kita mulai. Doa selesai. Ya, untuk selanjutnya Ibu akan coba ngecek kehadiran siswa Ibu dulu supaya kita ada komunikasi. Memang linknya sudah ada Ibu kirim lewat WA dan juga Google Class, tapi Ibu akan coba supaya Ibu mendengar suara siswa Ibu dulu. Eka hadir? Yosi? Hadir, Bu. Lydia? Sterlan? Hadir, Bu. Nanang ada? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Hadir di sini, Bu. Asnawati? Hadir, Bu. Iya, Blena Grace? Hadir, Ibu. Nur Hayati? Hadir, Ibu. Oke, berarti siswa Ibu hadir semua ya, berjumlah 10 orang. Baik, hari ini Ibu akan sampaikan dulu apa itu kompetensi dasar dari materi ajar hari ini. Adapun kompetensi dasar dari materi kita hari ini yaitu 3.1 menganalisis bisnis online, 4.1 menggolongkan bisnis online. Dan nanti di materi kita ini Ibu akan mengelompokkan, membagi kelompok ya, membagi kelompok ke dalam 3 kelompok. Yang pertama itu ada kelompok Taufik ya, yang kemudian kelompok 2 itu ada kelompok Lydia, kelompok 3 ada kelompok Sterlan, dan sudah Ibu bagi anggota-anggota kelompoknya, sudah Ibu share di Google Class, diperhatikan masing-masing ya. Jadi adapun manfaat dari kita mempelajari materi hari ini, di mana siswa mampu atau menjadikan mengetahui apa itu yang dimaksud dengan bisnis online. Melalui pembelajaran kita hari ini, siswa juga mampu mengutarakan apa sih manfaat dari bisnis online. Kemudian manfaat kita mempelajari materi ini juga, si siswa atau kamu sebagai siswa mampu untuk membandingkan apa sih itu bisnis online dan apa itu bisnis offline gitu. Baik, Ibu akan memutarkan tayangan video ya. Sebentar ya. Ibu akan memutarkan video yang mana nanti setelah kita mengamati tayangan video ini sudah penjualan pelanggan lokal. Sudah, Bu. Sudah kelihatan. Namun harus mengeluarkan biaya yang cukup coba besar. diamati, kita tonton dulu video ini dengan baik ya Nak. Berbeda dengan Andi, Jessie memilih untuk membuka toko online untuk menjual barang-barangnya. Ia mempekerjakan penulis konten dan juga menginvestasikan modalnya di online marketing dan mendapatkan bantuan dari SEO dan email marketing. Jessie mengiklankan toko online-nya di beberapa website. Dan dalam beberapa minggu, Jessie berhasil melakukan penjualan. Banyak pelanggan datang dari berbagai negara. Jessie sangat senang dengan apa yang dia capai. Dengan pengeluaran yang rendah, namun mendapat keuntungan yang besar. Tahun pun berlalu. Andi masih menempati gedung yang sama, bersama pekerja yang sama, dan juga dengan strategi penjualan yang sama, dan pelanggan lokal yang sama. Pengeluaran tetap masih tinggi, dan keuntungan masih sangat rendah.
Jesse pindah ke kantor yang baru, mempekerjakan orang lebih banyak, dan tetap mendapatkan pelanggan baru dan terus melayani semua pelanggan dari seluruh dunia. Pengeluaran masih sangat rendah dan penghasilan terus meningkat. Kemudian Jesse memutuskan untuk membuka toko online baru dengan berbagai macam produk. Suatu hari Andi dan Jesse bertemu lagi dan Jesse menjelaskan tentang strategi penjualan yang baru, dan Andi pun menyadari kesalahannya bahwa penjualan secara tradisional tidak bisa menambahkannya lebih jauh. Berpikir lokal tapi bergerak secara global, Andi pun mengikuti cara Jesse dalam memulai bisnis. Oke, semua tadi mendengar dengan jelas video yang Ibu tayangkan? Dengar Bu. Dengar Bu. Tayangan video Ibu dengan baik. Nanti Ibu kan sudah share itu lembar LKPD di grup WA, di grup Google Class juga Ibu sudah bagi lembar LKPD. Nanti di sana ada soal individu dan juga soal kelompok yang akan siswa Ibu kerjakan. Kemudian nanti Ibu akan membuka presentasi diskusi atas apa yang sudah kamu simpulkan dari pengamatan video yang Ibu tayangkan tadi. Tapi sebelum mengarah ke soal individu atau diskusi, setelah tayangan itu tadi kita lihat, maka materi yang bisa Ibu sampaikan yaitu yang pertama tentang apa itu pengertian bisnis online. Yang mana bisnis online itu merupakan suatu kegiatan bisnis yang dilakukan menggunakan jaringan internet, baik itu bisnis pemasaran barang ataupun jasa. Kemudian untuk materi yang berikutnya, manfaat dari bisnis online. Adapun manfaat dari bisnis online itu, ada itu manfaatnya untuk penjual dan ada juga manfaatnya untuk pembeli. Untuk pembeli itu, manfaat bisnis online itu kita lebih gampang untuk mendapatkan suatu produk yang kita inginkan. Kemudian manfaat bisnis online juga, harga mungkin relatif lebih murah kita akan dapatkan dibandingkan dengan bisnis offline gitu. Kemudian manfaat untuk pembeli itu, kita bisa melihat berbagai jenis produk, berbagai beraneka ragam atau lebih banyak lagi produk yang akan kita lihat dengan promosi-promosi yang dilakukan oleh si penjual. Jadi kemudian untuk materi yang ketiga, kita bisa itu membedakan, kamu bisa membedakan apa sih itu bisnis online, kemudian apa bisnis offline. Ya, seperti yang kita ketahui, bisnis online itu kan dari segi pembuatan bisnisnya tidak terlalu menggunakan modal yang banyak ya. Betul ya sih? Betul Bu. Iya, sedangkan bisnis offline itu kita sangat membutuhkan modal yang banyak. Contohnya dalam pendirian gedung atau tempat usaha kita, modal untuk membeli perlengkapan, modal untuk menyediakan gaji karyawan. Nah, selanjutnya lagi dari segi waktu, kalau bisnis online ini kan, kita bisa kapan saja melakukan yang namanya bisnis online selama 24 jam. Kalau dia bisnis offline, itu waktunya itu sangat terbatas. Kalau kita gunakan karyawan selama 24 jam nggak mungkin, maka modal untuk penggajian karyawan pun akan bertambah. Kemudian dari segi keuntungan, Ibu rasa juga kita bisa menganalisis juga dari segi keuntungan itu, bisnis online itu lebih banyak kita memperoleh keuntungan dengan menerapkan bisnis online daripada bisnis offline. Benar atau tidak itu Taufik? Benar Bu. Iya, jadi kita lebih banyak mendapatkan keuntungan karena tadi dibandingkan tadi modal awal yang dibutuhkan pun sudah kita tahu dasar-dasar modal awalnya gimana. Kemudian itu dari segi konsumen ya, bisnis online itu kita lebih banyak memperoleh konsumen dari berbagai daerah. Peluang kita itu banyak untuk memperoleh konsumen itu dari berbagai daerah bahkan negara. Sedangkan bisnis offline itu kita sangat dibatasi
masalah jumlah konsumen. Berarti kalau kita berada di daerah A, maka konsumen kita itu untuk bisnis offline itu pasti berasal dari daerah atau lingkungan kita tinggal. Ya, itu saja Ibu rasa yang bisa Ibu sampaikan materi dari tayangan video tadi. Jadi Ibu kasih kesempatan kepada siswa Ibu untuk mengerjakan soal diskusi yang ada di LKPD yang sudah Ibu kirimkan, ya. Nanti sambil Ibu mengawasi hasil kerja kalian, Nak. Jadi jangan ada yang main-main, ya. Ibu nanti akan melakukan pengawasan. Ibu nanti akan memberikan penilaian bagi kelompok siapa atau individu siapa nanti yang aktif dalam proses pembelajaran kita ini. Apakah kita sudah bisa fokus untuk mengerjakan soal? Ibu kasih waktu 30 menit ya. 30 menit. Ya, nanti soal yang sudah Ibu kirim tadi, jawaban per kelompok ataupun individu bisa dikirimkan melalui Google Class ataupun kirimkan lewat WA kepada Ibu. Ibu tunggu ya, Nak. Silahkan semua fokus kelompok masing-masing untuk mengerjakan soal yang sudah Ibu berikan. Sampai di sini penyampaian Ibu tentang materi kita hari ini. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih. Ayo, tiap kelompok itu harus aktif ya. Jangan ada yang satu aja yang bekerja ya, Nak ya. Kerja sama tim yang baik, itu diskusi. Ya Bu, selesai Bu. Oke, ini sudah ada mengirimkan tugasnya kepada Ibu ini. Yang pertama Lydia, ya. Ya Bu. Apakah kamu siap, Nak Lydia? Siap Ibu. Iya, terima kasih, Nak. Coba, Nak, kamu sampaikan dulu apa yang kamu komunikasikan atau kamu presentasikan di depan teman-teman kamu. Apa yang bisa kamu simpulkan dari tayangan video yang Ibu bagikan tadi? Silakan Lydia. Iya Bu, terima kasih Bu waktunya Bu. Iya, Nak, ya. Menurut kelompok kami Bu, bahwa bisnis online itu merupakan sebuah teknik promosi atau menawarkan barang atau jasa yang dilakukan dengan menggunakan jaringan internet. Oke. Manfaat bisnis online itu Bu banyak. Yang pertama, bisnis online memberikan jangkauan pasar yang lebih luas untuk penjual. Bisnis online juga memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk memulainya. Yang ketiga, mengurangi tingkat pengangguran Bu. Yang keempat, memberikan kecepatan komunikasi, promosi dan penjualan. Dan yang kelima Bu, terakhir, berpeluang mendapatkan keuntungan lebih besar. Oke. Hasil diskusi kami yang terakhir Bu, manfaatnya bagi pembeli, pembeli lebih mudah untuk mendapatkan barang, kemudian pembeli lebih cepat untuk mendapatkan barang, kemudian pembeli bisa mendapatkan harga yang termurah, dan kemudian pembeli jadi lebih nyaman dengan berbelanja dari rumah, dan yang terakhir Bu, pembeli mendapatkan banyak pilihan produk dengan adanya bisnis online. Itu hasil diskusi kami Bu, terima kasih Bu. Oke, coba kelompok yang lain tepuk tangan dulu untuk kelompok satu ya. Tepuk tangan dulu, Nak. Ya, itu merupakan penyampaian presentasi yang baik ya. Saya akan kasih poin yang bagus nanti untuk kelompok satu khususnya kepada Lydia karena sudah berani untuk mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang sudah Ibu masalah yang sudah Ibu buatkan di LKPD. Kemudian untuk kelompok 2 atau kelompok 3 ada yang mau mengkritik hasil dari kelompok 1 atau memberikan tanggapan gitu. Saya tidak setuju Bu, misalkan saya mau ngasih tambahan Bu, ada dari kelompok yang lain? Ibu kasih kesempatan. Oke, baiklah kalau memang sudah pas untuk tugas individu nanti Nak, tolong dikerjakan dengan baik sesuai dengan petunjuk yang sudah Ibu arahkan di LKPD. Nanti kirim ke Ibu, pasti Ibu akan lakukan penilaian. Oke, baik untuk di kegiatan selanjutnya, tolong Ibu minta tolong kepada Taufik. Ya Bu, kenapa Bu? Ya, Taufik, tambahkan kesimpulan untuk materi kita hari ini Nak. Baik Bu, rekan-rekan, saya ambil kesimpulan untuk pemilihan hari ini. Yang pertama itu
perbedaan bisnis online dan bisnis offline. Pertama, dari sisi pembuatan, bisnis online dapat dibuat dalam waktu singkat, sedangkan bisnis offline butuh waktu relatif lama. Kedua, bisnis online tidak membutuhkan biaya yang besar, bahkan bisa tanpa biaya, sedangkan bisnis offline memerlukan banyak sekali biaya. Dan yang ketiga, bisnis online bukan non-stop, sedangkan bisnis offline tidak, kadang-kadang libur, hari Minggu, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, keempat, bisnis online itu dapat menghadirkan banyak pengunjung dari berbagai daerah, sedangkan bisnis offline sangat terbatas Bu, karena harus tatap muka langsung. Itu ya Bu, terima kasih, itu saja dari saya. Iya, jadi harapan Ibu ya untuk siswa Ibu yang lainnya juga untuk di pertemuan kita berikutnya harus bisa lebih aktif lagi ya Nak ya. Jadi nggak harus Lydia, Taufik, jadi semua kita harus ada interaksi ya. Ya, untuk terima kasih. Untuk pertemuan kita yang berikutnya nanti materi kita supaya bisa kamu baca-baca di rumah Nak sebelum pertemuan kita yang kedua ke depannya. Pertemuan kita nanti itu ada di indikator kompetensi 3.1.3 yaitu tentang jenis-jenis media yang digunakan dalam bisnis online. KD 3.1.4 itu tentang apa sih kekurangan dan kelebihan dari bisnis online. Jadi bisa kamu baca dulu di rumah. Minggu depan Ibu akan buat kuis atau pretest. Siapa yang bisa menjawab, Ibu akan kasih tetap penilaian. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini Nak. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Kegiatan kita telah dilancarkan hari ini dan semoga setiap materi yang sudah Ibu paparkan bisa kalian terapkan untuk pembelajaran selanjutnya. Doa kita mulai. Doa selesai. Selamat siang Nak. Selamat siang Ibu. Tetap jaga protokol kesehatan ya Nak ya. Iya Ibu. Oke.